Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gue. Langsung aja pagi ini sebelum gue berangkat kerja, gue ingin ngobrol ringan preview pertandingan persahabatan antara Manchester United menghadapi Liverpool yang akan dilangsungkan di Bangkok ya, sebagai bagian dari tur kedua klub. Liverpool merupakan tim yang menurut gue dalam beberapa tahun terakhir ini cukup luar biasa dengan pencapaiannya. Apalagi kalau melihat hasil-hasil pertandingan head to head dengan Manchester United musim lalu, ini menurut gue cukup luar biasa. Secara realistis harus diakui kalau menurut gue ya, dengan amatiran memang ada gap antara Manchester United dan juga Liverpool. Nah, dari Liverpool sendiri kalau gue lihat ya dalam bursa transfer kali ini mendatangkan pemain-pemain yang cukup bagus. Tentu saja selain Carvalho juga Darwin Núñez. Mungkin banyak yang ingin menyaksikan bagaimana kiprah seorang Darwin Núñez di Premier League. Nah, apakah besok akan diturunkan? Ini menurut gue cukup menarik. Dari Manchester United sendiri, ya pasukan Erik ten Hag. Erik ten Hag sendiri juga baru musim ini menangani Manchester United, cukup berbeda dengan Jurgen Klopp, di mana Jurgen Klopp sudah beberapa tahun, sudah lebih punya pengalaman di klubnya dan juga artinya di Liverpool ya, dan juga di kompetisi Liga Inggris. Dari kubu atau ya dari pihak Erik ten Hag sendiri, ini kan baru pertama kali, walaupun nanti judulnya adalah Partai Persahabatan, friendly, uji coba, tapi menurut gua ya gengsi lah ya, karena kedua klub ini kan merupakan rival yang cukup besar ya antara satu dan yang lainnya di Liga Inggris, bahkan di negara Inggris itu sendiri kan ya. Balik lagi ke Manchester United, belum ada penambahan pemain selain Tyrell Malacia. Bahkan yang ada justru dalam tur ini kan pengurangan, karena pemain seperti Cristiano Ronaldo tidak ikut ya kan, belum lagi Brandon Williams dan juga Phil Jones dengan berbagai kabar di belakang. Tapi Manchester United pemain barunya hanya Tyrell Malacia plus pemain-pemain yang kembali dari peminjaman seperti Donny van de Beek, lalu juga James Garner, Axel Tuanzebe. Nah, sebenarnya menurut gue sih cukup menarik, sekaligus juga penasaran ya bagaimana Erik ten Hag akan menerapkan strategi ataupun formasi dan juga sistem di pertandingan pertama nih. Apakah kalau waktu sih menurut gua mungkin belum cukup ya, belum cukup dalam arti untuk betul-betul menerapkan apa yang dia inginkan secara 100%. Tapi yang jelas kerangka mungkin bisa dilihat. Pertandingan melawan Liverpool di ajang uji coba, seingat gua terakhir kali itu ketika ya pelatih asal Belanda juga menangani Manchester United, yaitu adalah Louis van Gaal. Ini kalau gua salah bisa dikoreksi ya, kalau pertandingannya berada di Amerika pada saat itu. Nah, yang gua ingat di tur Amerika itu ya, uji coba di beberapa tempat itu, Louis van Gaal cukup membuat kejutan dengan mencoba menerapkan 3 back. Gue masih ingat banget tuh, 3-5-2. Nah, dengan kuantitas lini belakang dari Manchester United, kuantitas lo ya, bukan kualitas, kuantitas dulu. Artinya di back tengah ini kita punya banyak stok yang dibawa ke Bangkok. Apakah besok akan bermain 3 back, itu juga menurut gue cukup menarik. Walaupun gue sih memprediksi sepertinya akan menerapkan 4-3-3. Ringan amatiran ala gue ya, dengan mencoba banyak pemain ini satu dan lain-lain, karena kan bisa melakukan banyak pergantian mungkin ya, dan ini sebenarnya juga sangat lumrah dilakukan oleh klub yang mengadakan uji coba untuk ya bongkar pasang formasi, bongkar pasang pemain juga sepanjang pertandingan. Langsung aja kalau ngobrolin soal starting line up ya. Starting line up mungkin lini belakang ya, dimulai dari kiper David De Gea, back tengah gua pikir sih duet Harry Maguire dan juga Rafael Varane mungkin akan dicoba langsung. Sementara di kanan menarik untuk dilihat apakah Aaron Wan-Bissaka atau Diogo Dalot. Gue sih melihat mungkin Aaron Wan-Bissaka ya. Sementara di sebelah kiri Luke Shaw.
Luke Shaw yang tentu saja sudah dibawa, sepertinya sudah siap untuk diturunkan. 3 gelandang di tengah ini menurut gue akan ditempati oleh Donny van de Beek, Fred, dan juga seorang Scott McTominay. Sementara di depan ada Marcus Rashford, ada Anthony Martial, dan juga Jadon Sancho. Ini ringan amatiran ala gue. Nah, berarti kalau seperti itu Bruno Fernandesnya di mana nih? Nah, Bruno Fernandes menurut gue bisa juga dimainkan dari awal. Kalau seandainya Bruno dimainkan, berarti bisa jadi Donny van de Beek dicadangkan dulu, atau salah satu dari ketiga pemain yang di depan ini, Anthony Martial, mungkin akan mulai dari bangku cadangan. Artinya Bruno Fernandes akan menempati posisi penyerang kiri, posisi yang sebenarnya bukan posisi baru bagi seorang Bruno Fernandes. Sempat juga di beberapa kali dimainkan, walaupun menurut gue tidak cukup maksimal ya. Karena menurut gue sih Bruno Fernandes sejauh ini di musim-musim yang lalu itu lebih bisa bisa lebih maksimal kalau dimainkan di peran nomor 10 di belakang striker, baik itu duet striker maupun striker tunggal. Nah, apakah besok ada modifikasi untuk posisi Bruno Fernandes? Ini juga menurut gue cukup menarik. Nah, selain 4-3-3 juga mungkin bisa dicoba, atau ya gue menantikan ini ya, apakah ada formasi baru 3-4-3 atau 4-2-3-1 dengan komposisi yang berbeda. Pemain-pemain yang ingin gue lihat ya bagaimana kiprahnya di pertandingan besok itu Donny van de Beek, James Garner, lalu Tyrell Malacia, yes no, karena menurut gue again ini akan menjadi sesuatu yang baru bagi dia. Gue pikir masih akan banyak adaptasi yang harus dia lakukan ya. Jadi gue sih tidak begitu berharap Tyrell Malacia ini bisa langsung nyetel. Kalaupun juga main bagus, gue harapkan bisa konsisten, karena itu yang penting juga di kompetisi ya kan. Dan ini masih belum gue harapkan sih sebenarnya penampilan bagus yang konsisten bagi Tyrell Malacia, karena menurut gue fokusnya masih lebih ke adaptasi ke permainan, ke klub, dan juga nantinya akan masuk ke kompetisi. Selain dua pemain itu tadi ya, Garner dan juga Donny van de Beek, Fred, nah ini juga gue ingin saksikan sih bagaimana dia berada di sistem yang ingin dikembangkan oleh seorang Erik ten Hag. Selain itu ya kalau pemain-pemain lain ya, oh ya Anthony Martial, nah itu juga nih gue pingin apakah dia dipercaya, di mana dia akan diberikan posisi oleh seorang Erik ten Hag, ini juga gue nantikan. Dan juga pemain-pemain muda lain seperti Garnacho, mungkin Elanga juga ya. Banyak ini sih, banyak hal yang ingin sebenarnya gue amati besok itu, atau ya nanti ya waktu Indonesia, atau ya hari Selasa jam 3 sore waktu Belanda. Jadi ini tergantung teman-teman nontonnya kapan. Yang jelas pertandingan nanti itu gue ingin gue lihat ya bagaimana cara bermain, kerangka, formasi, siapa-siapa saja, walaupun belum tentu itu yang akan diterapkan nanti di kompetisi, karena ini masih pertandingan uji coba pertama, nanti ada tour selanjutnya juga, dan ini masih dalam rangka pre-season, persiapan tim. Oleh karena itulah kalau menurut gue, ya gue tahu betul bagaimana rivalitas antara Manchester United dan juga Liverpool, tapi buat gue ya dengan amatiran yang ingin gue saksikan itu tadi sih, dengan belum ada harapan apakah akan menang atau seperti apa, karena sekali lagi ini adalah partai uji coba, yaitu adalah partai untuk menguji dan mencoba. Kurang lebih demikian. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai pertandingan antara Manchester United dan Liverpool, formasi, siapa-siapa aja yang diterapkan, atau bahkan hasilnya seperti apa? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.